Baiklah, saya kembali ketemu dengan saya lagi. Kali ini saya akan membuat penjelasan tentang industri 4.0. Nah, saya telah uh, menyiapkan beberapa sumber dari internet tentang apa itu definisinya dan bagaimana cara kerjanya dan bagaimana kita akan menghadapinya sebagai seorang pengusaha. Nah, saya akan pertama kali akan menjelaskan dulu sejarahnya. Uh, Kenapa ada industri 1.0, 2.0, 3.0 dan sekarang 4.0. Nah, industri itu pertama kali dimulai di Inggris di tahun di abad ke-19 yang terjadi pada 1820 sampai 1840 dengan ditemukannya mesin uap. Nah, jadi orang-orang sebelum ini nih hidup secara feodal dan masih kebanyakan bertani. Mereka tidak mengenal apa itu teknologi atau automatisasi mesin-mesin karena orang zaman dulu itu hanya hanya mengandalkan pencarian hidup dengan cara bertani. Dan karena itu usaha zaman dulu itu tidak jauh-jauh dengan cara berdagang dan saling bertukar barang gitu. Nah, tetapi semenjak adanya Industrial Revolution di England dari mulainya dari abad ke-19 puncaknya sampai awal abad ke-20, ketika penggunaan masif teknologi web itu tuh menyebabkan orang-orang yang semulanya beralih dari bertani dan pindah-pindah ke pabrik. Nah, nah, apa apa perkembangannya dan perubahannya dari industri 1.0, 2.0 dan 3.0 sampai ke 4.0. Perubahan itu tuh didasarkan pada perubahan teknologi, gaya hidup masyarakat, dan juga uh, perubahan kultur budaya masing-masing. Orang di industri zaman dulu itu mereka masih melakukan peralihan antara antara bertani dengan perlahan pergi ke pabrik dan mendirikan pendidikannya. Pendidikan pun juga berubah. Yang mulanya uh, mereka jarang bersekolah dan hanya orang yang tertentu saja yang bisa bersekolah dan berubah menjadi semua orang wajib sekolah untuk mendapatkan di pabrik. Nah, dan diperkenal dan sistem saham pun atau stock exchange kan itu tuh mulai diperluaskan ke dunia-dunia luar karena pengaruh dari kolonisasi Eropa pada era-era sekitaran itu juga. Nah, kita sekarang akan bahas 4.0. Nah, apa yang itu 4.0? Nah, 4.0 itu si bersinonimus dengan manufaktur pintar dan transformasi digital pada bidang di bidang-bidang yang mengefisienkan produktivitas, fleksibilitas, dan ketangkasan. Nah, industri 4.0 ini sangatlah melakukan perubahan besar terhadap dulunya industri 1.0, 2.0, dan 3.0. Nah, apa saja perubahan besar itu? Yang pertama, orang-orang kerah biru atau buruh pabrik itu tuh
tidak akan diperlukannya lagi karena semuanya telah diotomisasi oleh mesin-mesin yang berteknologi canggih dan memiliki kecerdasan buatan. Nah, di zaman dulu memang sudah ada robot-robot, tetapi robot tersebut masih tidak sepintar dulu. Tidak sepintar dulu itu maksudnya robot-robot tersebut masih membutuhkan kontrol dari manusia untuk mengoperasikannya. Nah, sekarang banyaknya pengembangan terhadap software-software dan kecerdasan buatan itu membuat orang-orang tidak lagi ketergantungan terhadap pekerja-pekerja buruh yang murah. Walaupun masih ada yang membutuhkannya, tapi itu cuma sedikit. Nah, industri 4.0 ini pun juga memiliki hantaman ya, pengaruh impact terhadap sektor perdagangan dan usaha bisnis. Seperti kita ambil contohnya pasar tradisional yang di tahun 2000-an awal dulu, sebelum orang-orang mengenal HP, smartphone, itu tuh masih relatif ramai. Tapi sekarang, jangankan ramai, di bulan mau lebaran, mau tahun baru, itu masih sepi. Nah, apa hubungannya? Nah, dengan industri 4.0 itu, internet makin mudah diakses dan penyebarannya pun makin merata, bahkan sampai ke pelosok-pelosok. Orang yang memiliki internet akan cenderung terutama yang tinggal di pelosok-pelosok akan cenderung memilih untuk belanja secara online. Nah, karena di saat bersamaan adanya kedatangan e-commerce seperti Tokopedia, Bukalapak yang membuat transaksi itu semakin lebih mudah. Nah, orang yang biasanya melakukan perdagangan dan tidak sanggup akan perubahan, maka mereka akan gagal. Sementara itu, orang yang sanggup melakukan perubahan, mereka akan melakukan perubahan transisi penjualan distribusi barang dari sebelumnya di pasar tradisional hingga ke online. Jika kita sebagai pengusaha tidak cakep dalam mengambil keputusan ini, maka kita akan tertinggal oleh yang lain. Maka itulah kita harus mempersiapkan industri 4.0. Karena berbeda dengan industri 1.0, 2.0, dan 3.0 yang di saat itu masih belum interaksi intensif sekarang, industri 4.0 itu bergerak secara cepat. Bisa saja yang kemarin itu viral, sekarang tidak relevan lagi. Karena itulah kita sebagai industri 4.0 itu kita harusnya menjadi trendsetter atau orang pertama melakukannya, bukan menjadi pengikut. Dikarenakan jika kita yang terus menjadi pengikut orang-orang lain, maka kita akan ketinggalan. Baiklah, sampai disinilah ini video saya. Jadi intinya industri 4.0 itu adalah industri yang menggunakan otomisasi skala penuh dan menggunakan internet, AI, dan juga 5G ya, dan 5G dan juga robotika yang mengefisiensikan produksi barang dan juga kultur budaya orang itu pun, orang lebih suka berbicara di depan layar, di depan kamera daripada bicara langsung, hingga mengakibatkan akses komunikasi kita jadi lebih luas karena sekarang
tidak sedikit orang yang memiliki tema luar negeri. Dulu, orang yang memiliki tema luar negeri dikatakan spesial. Sekarang orang-orang di kampung pun memiliki tema luar negeri. Nah, karena apa? Karena komunikasi mereka jadi lebih luas jangkauannya. Baiklah, sampai di sinilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.